Susah banget sih tugasnya. Mana banyak banget nih. Belajar kok ngeluh mulu. Apa nih yang susah? Sini aku bantu. Ini loh kak, aku ada tugas tentang perpajakan. Harus tahu sistem pemungutan pajak, tarif pajak, jenis pajak, asas pemungutan pajak, dan masih ada yang lain. Aku bingung banget harus mulai dari mana. Aduh, itu gampang kok. Mau aku kasih tahu gak hal penting lainnya tentang perpajakan? Mau dong kak, mau. Lumayan kan, gak usah nyari di Google atau di buku. Dasar, itu mah kamunya aja yang males. Oke deh, yuk kita mulai. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di Education Channel. Perkenalkan, aku Hasnin Aulia Nur Latifah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas 4B Universitas Pendidikan Indonesia. Sesuai yang dibicarakan sebelumnya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai perpajakan. Teman-teman tahu gak sih apa itu pajak? Pajak itu kontribusi wajib kepada negara kan? Iya betul, secara jelasnya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oh iya teman-teman, pajak ini sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena menjadi salah satu penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak juga mempunyai beberapa fungsi loh. Wah, fungsi apa aja tuh? Yang pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta gaji ASN. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi reguler. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal pajak pertambahan nilai atau PPN, digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor 0%, dan untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Oh, jadi ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, sama fungsi pemerataan. Oke. Kalau manfaat pajak ada apa aja? Nah, pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut ada beberapa manfaat pajak. Yang pertama, belanja pegawai meliputi ASN, polisi, dan TNI. Yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, dan pasar. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dan masih banyak lagi, bisa dilihat di slide berikut ya teman-teman. Oh gitu, kalau bayar pajak ada macam-macam tarifnya nggak? Tentu ada dong. Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif pajak proporsional, yaitu tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Jadi meski dasar pengenaan pajaknya rendah atau tinggi, tarif pajaknya itu tetap. Contohnya kayak gini teman-teman. Yang kedua yaitu tarif pajak tetap, yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Yang ketiga ada tarif pajak degresif, yaitu tarif pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Kayak gini contohnya. Yang keempat yaitu tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Kayak gini contohnya. Oh alah, pungutan resmi itu pajak doang atau ada yang lain? Terus bedanya pajak sama pungutan lainnya itu apa? Duh, nanyanya satu-satu dong.
Oke, aku kasih tahu ya. Pungutan resmi itu ada yang tidak masuk klasifikasi pajak. Contohnya itu ada, pertama, retribusi, yaitu iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Jadi, kalau di retribusi ini gak ada unsur paksaan, pembayarannya tergantung kemauan si pembayar. Tidak selalu menggunakan undang-undang dan balas jasanya langsung dirasakan. Yang kedua yaitu cukai, yaitu iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti rokok. Yang ketiga, bea masuk, bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pembeaan Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara kalau bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pembeaan Indonesia dengan maksud barang itu akan diekspor. Yang keempat yaitu sumbangan, yaitu pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Biasanya dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Contohnya itu kayak sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Nah, dari contoh pungutan resmi tadi, kita bisa tahu nih, perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Itu kayak gini teman-teman, bisa dilihat ya. Kalau dilihat dari dasar hukum, pajak itu berdasarkan undang-undang. Kalau pungutan resmi lainnya itu berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Kalau dari balas jasa, pajak itu tidak diterima secara langsung. Kalau pungutan resmi lainnya itu dapat diterima secara langsung. Yang ketiga, dari objek. Pajak itu umum untuk semua orang. Kalau pungutan resmi lainnya itu hanya pada orang-orang tertentu. Dan masih ada perbedaan lainnya, seperti dari sifat, sanksi, dan jatuh temponya. Seperti yang tertera di sini ya teman-teman. Oh, ngerti. Ada lagi nggak? Masih ada nih, yaitu asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak pada dasarnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan asas pemungutan pajak. Yang pertama, menurut Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak itu terdiri dari asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Kedua, asas certainty, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Yang keempat, asas efisiensi atau asas efisien atau asas ekonomis. Untuk penjelasannya bisa dilihat di slide berikut ya teman-teman. Sementara menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak itu terdiri dari asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, dan asas beban. Untuk penjelasannya bisa dilihat di slide berikut ya teman-teman. Oke, udah aku catat. Kalau pajak itu ada jenis-jenisnya nggak? Ada dong. Berdasarkan sifat itu ada dua. Yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Contohnya itu kayak PPh, PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian pada pihak lain. Contohnya itu kayak pajak penjualan, PPN, dan bea impor. Selanjutnya, berdasarkan sasarannya atau objeknya, itu ada pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya itu kayak pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua itu pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, terakhir itu berdasarkan siapa yang memungut, digolongkan jadi dua juga. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea Cukai. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu pajak daerah.
pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklame. Oh, itu jenis-jenisnya. Oke, sekarang sistem pemungutan sama objek dan cara pengenaannya dong, Kak. Dih, banyak maunya. Tapi gak apa-apa, kan harus bagi-bagi ilmu ya. Pemungutan pajak itu secara umum ada 3 sistem. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Contohnya, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini, petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak, selain penegakan hukum. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang terakhir yaitu Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya, pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Nah, yang terakhir untuk objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak itu segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Nah, kalau cara pengenaan pajak itu dikelompokkan, jadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, dan bea materai. Teman-teman boleh lihat penjelasannya di slide-slide berikut ya. Nah, itu dia teman-teman, poin-poin penting tentang perpajakan. Sekarang udah ngerti kan? Udah Kak, makasih banyak ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang menarik lainnya ya di Education Channel. Bye-bye!